Oke guys, sekarang kita bahas ya what happened sama market hari ini. Lumayan dalam ya, hari ini kurang lebih 1,57% ya teman-teman ya. Jangan bahas Mari Aba aja, oke. Anyway, saya nggak punya Mari sama Aba udah bersih ya. Sebelum kemarin hari Jumat itu sebenarnya kalau di market update pagi ya, kita sempat ngomong ini isu untuk kayak pilpres, cawapres ini kan sebenarnya udah jalan 2 hari. Jadi kalau kemarin ya hari Jumat tuh kita lihat ini kayaknya udah mentok nih. Kalau mau naik lagi, balik lagi nih, kita harus lihat dari fundamental sama technical. Yes, secara technical memang dia masih bisa naik ya teman-teman ya. Tapi kalau secara fundamental itu kan sebenarnya karena momentum doang ya. Kalau kita harus lihat ya, apakah dengan saya sering bercanda gini, kalau Pak Erick Thohirnya jadi wapres, kira-kira naik berapa? Kalau jadi capres, naik berapa? Kalau semuanya jadi pengganti Luhut, naik berapa? Nah ini anyway, kembali lagi sentimen. Nah, kembali lagi nih, apa yang kita mau antisipasi di bulan ini ya? Kalau di bulan ini, at least sampai Q4 ya, sebenarnya kita masih bisa ekspektasi satu, laporan Q3 itu kan akan rilis ya. Pasti diawali dari bank punya laporan keuangan rilis ya. Harusnya ya bank-bank ini punya BCA kemarin kan dia punya result bagus ya. Harusnya bank-bank yang sama besar akan punya result yang sama bagusnya. Nah, kenapa? Kalau kita lihat dari luar sana juga resultnya bank ya, karena kenaikan rates ini malah benefit buat mereka. Nah, tinggal kebetulan kita US punya 10 years bond obligasi ini kan naiknya lumayan kenceng. Terus kita punya rupiah itu juga melemah terus ya. Nah, kira-kira antisipasi apa? Ya minta view rebalancing MA. Nanti kita bahas ya. PMMP Kaisang, yes, sebenarnya ya kalau kita lihat PMMP ini 2 tahun lalu memang dia lumayan kencang ya, karena si Kaisang tuh sempat punya. Nah, apa sekarang masih punya? Nah, ini sebenarnya kita lebih cocokmologi ya. Nah, since hari ini hari Senin ya kita akan lebih banyak bahas technical market bojai. Ya, kita bahas technical. Nah, kita harus bahas dulu nih view makronya. View makro yang kita tunggu sebenarnya apa sih? Satu ya, karena bonds itu di US jauh lebih menarik, otomatis ya outflow dari kita tuh lebih besar. Nah, kenapa kok kita punya rupiah turun terus? Karena orang-orang jual kita punya bonds kita jadi oversupply ya yang ini ya. Karena bond luar lebih menarik ya otomatis yang dia subs itu ya bond yang di US. Ini hal seperti ini terjadi di semua negara. Otomatis ya kenapa kok kita punya mata uang melemah, termasuk mata uang negara lain itu juga melemah. Ya karena ini. Nah, kalau seumpamanya kita lihat antisipasi apa yang bisa kita buat ya. Salah satu tadi yang kita sebutkan ya Q3 punya report keuangan. Yang kedua kita bisa lihat yang fokus ke Q on Q-nya ya. Yang kedua kita bisa lihat bonds ini sebenarnya kan jadi menarik kalau yieldnya tinggi ya. Nah, kalau bulan lalu 2 bulan lalu itu kan Farul sempat ngomong sell off, kita sell dulu bonds, kita bisa ngambil posisi lebih tinggi ya. Nah, bondsnya kita hari ini yieldnya jadi lebih tinggi. Terakhir itu kan 7,67 something ya di tahun 2022 Oktober. Nah, itu high-nya. Kalau kita mau berandai-andai ya, kapan sih market itu akan stop? Nah, kita bisa lihat nih, sekarang kita punya bonds berapa, marketnya kita ekspektasikan berapa. Nah, kenapa? Bonds ini kan bergerak berlawanan dengan dengan stock market ya. Kalau bondsnya bagus ya orang-orang lari ke bonds. Kalau marketnya nggak bagus, kalau bondsnya turun ya otomatis pasar market jauh lebih menarik. Nah, untuk itu yang kita bisa antisipasikan berikutnya adalah ya pemerintah itu issue bonds untuk global bonds ya, yang US dollar, supaya stabilitas kita punya keuangan jadi lebih bagus. Nah, ini yang sebenarnya kita masih tunggu-tunggu. Nah, langkah apa yang kita bisa lihat 1 minggu depan? Ya, anyway, sekarang ini either pertama ya teman-teman, trading short term banget. Atau yang kedua, teman-teman memang cari emiten-emiten yang fundamentalnya bagus. Nah, seperti kita lihat ya, kalau kita lihat dari tahun 98 punya history, Oktober November itu memang relatif IHSG itu turun teman-teman ya. Secara seasonality ya. Otomatis kalau IHSG turun Oktober November dan biasanya runningnya sampai Januari Februari Maret. Nah, yang buat IHSG naik ini kan pasti barang-barang yang big caps. Kalau barang-barang big caps nggak naik, otomatis IHSG kita nggak bisa naik ya. Asumsi kalau semuanya sampai
Februari Maret itu kita bisa dapat running karena kita punya barang tuh atau emiten tuh banyak dari low base. Harusnya barang-barang yang LQ45 nih akan jadi sangat menarik waktu dia di bawah ya. Jadi berserakan barang murah nih. Nah, itu mungkin views makro sederhananya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat ya sebenarnya sesuai nggak dengan technicalnya. Nah, saya coba izin balik kameranya dulu ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, IHSG ini sebenarnya juga dari bulan Juli itu kan dia naiknya juga nggak kuat ya, kayak kehabisan bensin ya kalau saya pernah bilang berkali-kali ya. Dan kemarin waktu pertama kalinya dia buat higher high ya, atau main structure-nya tuh break high, itu nggak signifikan. Artinya nggak cukup demand, nggak cukup power, otomatis kalau dia nggak sempat atau nggak kuat buat higher high atau new high, besok rebound, nanti saya bahas ya, otomatis kita bisa lihat nih, oh mungkin dia nggak kuat. Kalau nggak kuat bisa aja dia buat lower high. Nah, kebetulan kejadian ya, kemarin sempat kita gambar trend uptrend channel di sini. Nah, waktu di sini nih sempat break channel dikit, rebound dari dynamic supportnya, terus abis gitu sempat buat lower high di sini. Dari sini sinyal kalau IHSG nggak itu bagus tuh ya. Nah, kebetulan ya seminggu terakhir ini, hari ini sampai di 6.740 something ya. Itu memang target technical support resistance yang dari tim Terima Ideas itu sempat prediksi ya, ini mungkin akan turun ke arah sini. Apakah sekarang turunnya berhenti? Belum tentu. Yang perlu kita tunggu sekarang sebenarnya tunggu market ini lebih stabil. Tunggu IHSG turunnya udah lebih pelan. Barusan kita bisa tunggangin IHSG-nya atau tunggangin market atau barang-barang yang menarik ya teman-teman. Suku bunga naik, apa obligasi SBN ikut naik? Suku bunga naik itu otomatis pemerintah makanya kemarin adjust ya 6% ya, karena untuk jaga stabilitas rupiah ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini kan kalau udah naik lagi, pemerintah pasti mungkin akan ada adjust kenaikan suku bunga lagi ya. Otomatis kalau kita ngomong setiap kali kenaikan suku bunga ya bisa aja memicu inflasi. Nah, kita masih lihat nih, ada banyak efek domino yang kita nggak ngerti ya, yang kita bisa market respon seperti apa. Tapi kalau teman-teman lihat ya, US 10 years bonds itu ya, nah ini kita bisa lihat nih sekarang. US 10 years bondnya kita tuh naik terus, bukan kita punya ya, US dollar ya, naik terus sampai level berapa sih? Kalau semuanya saya hitung ya secara teknikal, bisa aja ke 5.1 berarti tinggal dikit lagi teman-teman. Nextnya berapa? Nextnya ya 5.4. Ya kalau semuanya naik terlalu tinggi, otomatis tidak bagus buat semua negara. Nah, sekarang kalau kita lihat dari US 10 years bondnya, kalau kita lihat dari Indonesia punya bonds ya, atau Indonesia obligasi ya, ini kita bisa lihat nih teman-teman ya. Ups, nggak jelas ya. Oke, terakhir itu kan paling tinggi di sini 7,67 itu di Oktober ya teman-teman ya. Kalau kita lihat kemarin sempat paling rendah yield tuh 6,26% dan hari ini sekarang udah 7,264%. Apakah dia akan naik terus? Ya sepertinya kalau dari technical ini masih belum ada perlambatan ya. Perlambatan tuh pasti perlu waktu. Nah, perlambatan perlu waktu bisa teman-teman lihat dari sini. Dari sini nih, di sekitar bulan Mei ya, itu mulai lambat ya. Mulai lambat, sempat turun, pullback, turun. Nah, terus akhirnya dia sempat buat higher high terakhir, nggak kuat buat higher high, dan dia drop. Nah, ini yang sebenarnya kita ekspektasikan. Nah, kalau berdasarkan technical sebenarnya kita bisa lihat ya, level berapa sih mentoknya. Kita bisa expect di 7.3 atau 7.6 itu mungkin akan ada intervensi dari pemerintah atau market udah mulai price in ya untuk respon oke, ini udah mulai tinggi nih, atau semuanya udah mulai banyak saham yang termasuk lumayan murah ya teman-teman. Nah, apalagi strategi yang bisa kita buat, fokus ke barang-barang yang mungkin fund nggak punya banyak nih. Makanya kalau kita lihat ya, waktu market nggak stabil atau nggak jelas, ini biasanya market-market yang mid to small cap itu jadi lebih survive ya. Kenapa? Ya fund nggak punya, soalnya fund nggak begitu banyak punya. Kalau mereka mau buang, yang mid to small cap juga nggak kena buang. Ya kalau kita ngomong, oh hari ini mari ABA turun banyak, ya itu sebenarnya simply gara-gara sentimen capres sama cawapres ya teman-teman ya. Kalau kemarin ya kita udah si Pak Anies dengan Caimin udah jelas, terus ada satu lagi Ganjar sama Pak Mahfud
Mungkin yang terakhir yang hari ini udah clear si Pak Prabowo dengan Gibran. Nah, ada banyak yang ngomong, wah hari ini IHSG turun gara-gara cawapresnya itu si Gibran. Sebenarnya enggak juga. Itu karena kita coba hubungin aja ya. Tapi kalau kita lihat ya memang dinamika politik ini cukup menarik ya teman-teman kalau dilihat ya. Belum lagi ya faktor eksternal yang sebenarnya kita punya apa? Situasi geopolitik di Middle East ya, otomatis teman-teman ya. Kalau kita lihat di Middle East kemarin dari Hamas sama Israel, itu juga kita bisa berkaca dari Ukraine sama yang sebelumnya sama Rusia, itu kan banyak energi yang jadi mahal. Terus oil jadi suplanya limited. Terus juga teman-teman bisa lihat ya, ini akan terulang apa enggak? Ya bakal terulang juga. Nah, kalau kita mau lihat fokus ke sektor mana sih yang sebenarnya lebih punya sentimen? Kalau dari view-nya kita lebih fokusnya ke satu ya ke energi, lebih ke ini ya, lebih ke oil yang pertama. Yang kedua ya mungkin ke batu bara teman-teman, karena substitusinya ya. Nah memang benar, AS bantu Israel benar. Jadi kalau kita lihat US itu kan kemarin sebenarnya waktu Ukraine sama Rusia, US juga cukup banyak kontribusi ya untuk bantu Ukraine. Otomatis itu bakal budget spending mereka juga besar. Nah sekarang mereka harus biayai 2 perang nih. Nah suatu saat ini bakal jadi problem juga buat mereka ya teman-teman ya. Kenapa? Kemarin waktu teman-teman lihat yang waktu US ini mau shutdown dia punya government, itu kan salah satu hasil yang mereka dari mereka punya keputusan itu mereka mau mengurangin bantuan untuk ke Ukraine. Nah sekarang ada Israelnya, otomatis ya harusnya itu akan impact ke mereka sendiri juga sih. Bang BBRI bang, oke sekarang udah cukup makronya ya. Harusnya secara makro itu nggak ada banyak yang berubah ya teman-teman ya. Kayak rebalancing ya itu mungkin akan soon kejadian di November ini atau Desember ya, November kayaknya. Nah November tapi aktifnya akhir bulan November. Nah apa aja sih kira-kira yang dari timnya Trimega itu ngelihat mungkin MSCI bakal ke MSCI. Nah, salah satunya mungkin ya di Aman Mineral, MBMA, satu lagi apa ya saya lupa. Nanti coba saya lihat ya. Nah, jadi kalau kita bicara ya itu mungkin juga bisa jadi sentimen nih yang MSCI rebalancing. Kenapa kok jadi sentimen? Karena gini teman-teman, MSCI rebalancing itu kan sering dijadikan exit strategi nih buat fund-fund ya. Mereka beli dulu nanti waktu karena passive fund itu yang subs kan si komputer ya, atau semuanya passive fund lah ininya. Berarti mereka bisa buang atau mereka bisa exit waktu itu. Makanya kenapa kalau setiap kali MSCI rebalancing lalu barang-barang atau emitennya itu turun. Kayak kemarin Goto setelah rebalancing turun ya. Nah ini sekarang dari timnya kita ya tadi itu ya Aman Mineral sama MBMA, satu lagi saya lupa, nanti saya harus lihat. Oke, sekarang kita coba lihat untuk dari sisi teknikal ya. Overall kita bisa lihat ya, banyak teman-teman lihat juga ya, hari hampir semua sektor itu minus. Kecuali sektor teknologi. Itu pun karena sektor teknologi yang ditopang sama Goto. Gotonya hari ini naik sekitar berapa? 6% ya kalau nggak salah. 6% something ya. Ya sorry 5%. Nah murni karena Gotonya. Nah Goto sendiri kemarin juga ada sentimen negatif, si co-foundernya sendiri, founder-foundernya sendiri mau jual saham seri A-nya dia. Nah, kalau kita lihat teknikal nih teman-teman ya, Gotonya sendiri ini overall downtrend. Kalau kita mau spek ke sini ya bisa aja, tapi spek ini lebih teman-teman harus lihat ya, setiap kali untung itu kita masih berada di downtrend yang besar. Kalau semuanya teman-teman masuk ke sini, kita lagi trading di saham downtrend. Kalau downtrend itu nggak lebih gampang kita untung daripada kita trading di saham-saham yang lagi uptrend nih. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Overall memang merah, dan kalau teman-teman lihat ya, yang naik itu kan saham-saham yang rada-rada ajaib juga ya. Nih contoh ya, kita lihat ya, dari basic materials itu ada kayu nih, mungkin teman-teman bisa lihat nih dari sini. Kayu lah, NICL di saya punya watchlist itu overall merah. M-Sky ya, M-Sky juga 18%. Terus Jawa Gula, mungkin nggak semua teman-teman familiar juga sama emiten-emiten ini. Terus dari
Poultry itu merah semua, consumer itu cuman kayak TAYS, Kino yang sebenarnya benar-benar mid to small cap ya. ACE mungkin yang teman-teman familiar ya, itu 3,7%. Itu juga nggak signifikan dibandingin yang lain tadi berapa belas persen. GPS, Ola, Banks itu cuman BABP, bank dan segala macam. Overall Banksnya ini merah nih ya teman-teman lihat ya. Terus juga kita lihat mining, Yatala, MCOL ya, terus juga properti itu juga nggak secara sektoral rata ya, cuman Pani doang yang hijau, Pani sama apa nih, Indo ya, itu juga kecil banget ya. Tebik, MTEL kalau dari tower sama telco, overall merah sih teman-teman. Jadi apa sih strateginya kita ya? Kalau sebenarnya sekarang fundamentals yang bagus itu mungkin akan jadi benefit buat teman-teman kalau masuk untuk jangka yang lebih panjang ya. Oke, sekarang kita coba bahas emiten ya teman-teman ya. Tadi saya lihat dulu pertanyaannya ada apa aja nih. ESA, view gimana? Suku bunga naik, obligasi tadi suku bunga obligasi sempat kita bahas ya. Terus besok bakal rebound nggak ISG? Kalau besok bakal rebound atau nggak ISG, kita harus lihat teman-teman ya. Harusnya market hari ini respon dari US market seperti apa. Kalau sentimen kalau positif, mungkin kita akan ada rebound. Tapi setiap kali rebound itu sebenarnya chance untuk exit sih teman-teman ya. Kenapa? Karena kita sedang trading di bearish market. Kalau kita trading di bearish market itu kita kayak ngelawan arus ya. Kalaupun naik itu lebih susah. Coba market Boja, yes. PMMP Kaisang, ya PMMP juga teman-teman bisa lihat sendiri berapa sih turnovernya harian. Itu juga turnovernya nggak besar banget ya. Dan balik lagi, overall ini jelas downtrend. Walaupun memang ini hari ini naik ya, itu mungkin turnovernya yang nggak begitu besar sih teman-teman ya. Dibandingin, maksudnya turnover dia selama rata-rata ke belakang itu nggak signifikan. Kalau kita mau lihat, oh hari ini naik dan besok kita assume dia tetap naik ya. Mari Aba, yes, Mari Aba menurut saya sih time to exit sih teman-teman ya, karena sentimennya habis, Pak Erick Thohirnya nggak jadi cawapres. Jadi mungkin sentimen apa lagi, secara fundamental juga belum ada hal yang baru. Aba juga masih 10% ya. Nah itu mungkin teman-teman harus perhatiin ya. Nah kita lihat ya big banks yang kayak BBRI ya. BBRI ya kita bisa lihat teman-teman ya, overall memang dia uptrend teman-temannya. Tapi gini, view kita tadi sama ya. Kalau kita lihat dari IHSG ini Oktober November biasanya dia lumayan bottom ya. Berarti harusnya ada banyak barang bagus yang berserakan. Pertama, yang kedua, dari laporan keuangan bank ini harusnya bank-bank ini dapat benefit karena interest rate-nya lumayan tinggi. Ya. Diskon dari NPL-nya dia mungkin akan tinggi juga ya teman-teman. Tapi bank-bank besar ya pasti dia akan lebih tahan goncangan ya. Kita bisa lihat waktu kemarin COVID, itu COVID berapa banyak bank-bank digital yang perform. Tapi overall ya kemarin ya kita lihat ya BBCA, BBRI yang pada jatuh pun akhirnya juga mereka recovery kan, balik lagi ke mereka punya level yang paling high. Even kayak BBCA sendiri beberapa kali stock split balik lagi ke harga dia sebelum stock split. Nah jadi mungkin kalau kita bicara BBRI, yes ini mungkin time untuk masuk, tapi multiple price aja teman-teman, jangan dihajar satu harga ya. Tapi balik lagi ya, kayak BBRI, yes saya lebih suka ya, karena dia overall masih uptrend, ini secondary trendnya, so dia di daerah support resisten, harusnya jadi timing untuk masuk yang lebih menarik ya. Terus juga kalau kayak BMRI juga saya lumayan suka, mungkin dari semuanya saya lebih suka yang BMRI ya, karena satu chart wise dia lebih rapi, berikutnya fundamental juga akan harusnya nggak beda jauh sama bank-bank besar lainnya sih. Harta, oke. Bicara soal harta ini kan masih relate sama gold ya. Kalau teman-teman ingat ya dan ikut kita punya market talk ya, itu kan berapa kali saya mention setiap bulan Agustus ke atas itu biasanya gold itu cenderung naik. Ini data historical dari tahun 70-an teman-teman ya. Tapi tinggal sentimennya apa. Kebetulan kali ini sentimennya perang ya. Nah teman-teman bisa lihat nih ya, gold chart, wait ya, XAU/USD. Nah teman-teman bisa lihat nih, ini kalau kita bicara apapun reason fundamentalnya, tapi ini dia respect daripada daerah supportnya ya, pas di daerah supply demand dan dia tahu-tahu kenceng ke atas ya. Berarti ini udah berapa lama nih? 1, 2,
dua hari naik ya, 2 minggu naik, otomatis kalau teman-teman lihat ya, selama 2 minggu naik, otomatis suatu saat dia pasti butuh tenaga untuk cari pijakan lagi ya teman-teman ya, pasti ada istirahatnya dulu. Nah, tinggal teman-teman bisa lihat nih emiten-emiten yang relate sama gold apa, yang fundamentalnya dalam tanda kutip juga masih bagus ya teman-teman ya. Saya masih ngelihat kayak BRMS itu juga masih cukup menarik untuk kita pantau ya teman-teman ya. Secara teknikal dia respect daripada dia punya support, dia sempat rebound juga di sini, sempat konsol. Mungkin kalau kita bilang short termnya saya bisa lihat dari 210 itu mungkin masih bisa, tapi fundamental kita harus lihat dia lumayan solid, dia solid, dan secara kapasitas produksinya dia harusnya baik Q4 ini jauh lebih besar daripada yang tahun lalu punya. Harusnya dari fundamental nggak ada masalah, dari teknikal nggak ada masalah. Ya itu untuk BRMS ya. Lah beda sama harta juga sebenarnya menarik, tapi teknikalnya dia reversal ke bawah nih. Memang secara minor trend dia kayak mau balik, tapi overall ini downtrend teman-teman. Beda sama kayak BRMS tadi ya. SMSM lah, kalau ini kan bukan gold related ya, tapi kalau pullback seperti ini saya cenderung skip juga sih teman-teman. Kenapa? Era-eranya ini kan kita bisa lihat secara industri. Auto, dari autonya juga udah mulai downtrend ya. Terus kita bisa lihat Dharma, ini juga Dharma juga dia nggak kuat naik ya, udah mulai reversal ke bawah. Otomatis industrinya dia nggak mungkin perform sendiri nih teman-teman. Walaupun kita ngomong penjualan lumayan volatile ya untuk mobil-mobil ini segala macam. Dari Astranya sendiri juga pada turun ya. Nah kalau seperti ini saya sih skip sih teman-teman ya. TPIA gimana? TPIA juga saya ngelihatnya sebenarnya nggak menarik sih, atau nggak ideal. Kenapa nggak ideal? Satu, ini udah naik segini kencang ya dari bulan September. Otomatis kita kalau mau beli barang ini, kita belinya dari seller. Sellernya siapa? Seller itu ada dua teman-teman, orang yang nyangkut di atas atau orang yang beli di bawah. Nah sekarang dia udah mulai tinggi. Pas market seperti ini ya, ada profit berapapun harusnya kita harus lebih realistis ya, taking profit gitu. MBMA juga tadi kan kita sempat mention yang MSCI rebalancing. MBMA itu salah satu calon yang masuk MSCI ya kalau menurut perhitungan kita. Dan MBMA hari-hari gini sebenarnya cuman ya kalaupun rebound, tapi overall dia masih uptrend, masih downtrend, dan ini downtrendnya lumayan kenceng. Nah, kalau saya sih akan skip, saya nggak mau masuk di sini. Kalaupun mau spek-spek, ya saya lebih pilih yang ke NCKL-nya ya. Seenggak-enggaknya nih, ini supportnya lebih ini ya, masih kita bisa ukur ya. Sedangkan MBMA itu kan buat lower low. Nah mungkin triknya adalah seberapa besar sih dia punya curve ya. Kalau semuanya dia terlalu kecil itu dia nggak kuat, tapi kalau lebih besar itu dia somehow lebih sustain teman-teman ya secara teknikal. Nyangkut JSMR, gimana solusinya? Ya kalau JSMR balik lagi ya, ini memang proksinya jalan tol juga nggak banyak ya teman-teman ya. Kalau kita bicara teknikal, ini sebenarnya juga nggak kuat ya buat high. Saya kalau seperti ini saya kan lebih pelit nawar. Nah itu juga mungkin salah satu strategi. Waktu market nggak gitu bagus, kita tuh harus lebih pelit nawarnya. Jangan kayak pullback dikit masuk, akhirnya waktu lebih dalam lagi, waktu dia pullback kita kehabisan peluru sudah. Nah ini mungkin buka juga turun setelah rebalancing. Nah ini mungkin juga teman-teman harus nalar dagangnya juga harus jalan ya. Cut loss, saya juga ada cut loss beberapa. Maha dan BTPS. Saya masih punya Maha. Saya lihat secara teknikal ya memang dia reversal hari ini sih nggak ideal sebenarnya. Waktu dia pullback sempat naik sebentar terus dia drop ke bawah, ini sebenarnya juga nggak ideal. Walaupun secara teknikal ini belum break structure, tapi balik lagi nih, geopolitik nggak stabil. Yang pertama, yang kedua USD rupiah kita melemah terus kita masih tunggu intervensi dari pemerintah apa, atau pemerintah punya policy apa, terbitkan bonds atau segala macam, itu juga akan jadi sentimen positif. Sekarang ini nggak ada sentimen positif sama sekali, otomatis reason dia untuk naik itu jadi lebih sedikit teman-teman. Jadi kalau untuk Maha menurut saya ya any profit ambil sih gitu. BTPS menurut saya juga nggak begitu menarik ya, ini juga masih downtrend lumayan kencang.
Kayu technical, kayu oke, tapi kalau kita bicara kayu ini sebenarnya kan dia punya harus lihat turnovernya teman-teman ya. Yes, secara technical bagus, tapi kita nggak pernah tahu kapan last leg-nya atau kapan push terakhir atasnya gitu. MDK terus turun kok, tapi emas naik gimana? Ya balik lagi, kita harus lihat technical sama fundamentalnya sama nggak. Nah, kita lihat secara technical ini memang masih downtrend, belum ada reversal. Kalau kita masuk ke sini nih teman-teman ya, sebenarnya kita lagi tangkap pisau jatuh yang kita nggak pernah tahu kapan dia naik sih. Maha baru masuk, ya saya Maha juga barusan masuk sih, harusnya masih oke sih. Mau lari ke sektor mana juga sama ya. Kalau kita bicara sektor mana, ya kalau kita lihat sentimennya oil ini structural, kayak CPO juga structural, harusnya itu jadi lebih menarik diperhatiin ya daripada barang-barang yang out of nowhere kita bicaranya properti. Padahal sektor propertinya sebenarnya nggak semua jalan gitu. Tins, Tima atau poultry contohnya ya. Tima juga masih downtrend, nggak begitu menarik, so saya serasa skip ya. Pani ini mungkin satu-satunya yang bandel juga ya. Dia turun, pullback, dia naik. Tapi ini kan lebih ada sentimen, kenapa? Karena dia mau red issue nih teman-teman ya. Nah red issue-nya seberapa besar? Nah teman-teman bisa lihat mungkin 11T something ya. Terus kapan red issue-nya dan di mana red issue-nya itu jadi sentimen yang perlu kita tahu nih. Tapi overall saya punya Pani itu dari 1800, 1700, 1800 ke bawah ya. Kalau kemarin saya nggak taking profit, saya mungkin kalau waktu turun ke bawah saya nggak berani jual. Tapi waktu saya turun ke bawah, saya takut kehilangan posisi atau kehilangan barang. Tapi kalau sekarang udah sempat tracking profit ya, seenggak-enggaknya waktu dia di bawah, ya saya jadi berani masuk lagi karena sudah ada tabungan cuan, duitnya udah diambil, ya otomatis ya untuk masuk yang berani masuk ya orang-orang yang sudah pernah cuan dari bawah mungkin ya, atau mungkin short term trader teman-teman ya. Nah tapi sentimennya apa? Sentimennya lebih ke red issue-nya kapan kejadiannya. Pani naik kok apa besok akan naik? Nah ini cuma dukun yang tahu ya. Saya juga nggak tahu nih. Friend sudah touch 50 Seroka. Wah harus masuk ke Friend. Kalau yang lain masih lebih menarik mungkin. Meta gimana? Nah ini bos Meta tanya pura-pura kali ya. Meta oke. Meta itu ada di technical ideas-nya kita, juga ada di Trimapix-nya kita. Kita ngasih ngeliat sebenarnya yang kita jaga ini support areanya teman-teman ya. Dari sini murni kita masuk berdasarkan risk and reward sih teman-teman ya. Area-area sekarang kita jaga 10%, seenggak-enggaknya 10% masih cukup reasonable. Kenapa kalau reasonable? Cari 10%, baliknya 11% untuk balik modal itu masih lebih gampang teman-teman daripada kita tarik yang taruh stop loss itu sekitar 20% ke atas. Excel juga menurut saya nggak begitu menarik ya, masih ya, udah downtrend juga, udah reversal ke bawah, harusnya nggak masuk dulu kalau ke sana. Medco, yes, ini masih oil related, tapi Medco ini ada 3 gap ya, yang menurut saya either dia tutup di atas, tutup di bawah. Tapi kalau semuanya pas sentimen lagi nggak jelek, ya well, kita bisa lihat 1345, 1395 itu mungkin area entry yang lebih menarik kita masuk daripada harga sekarang ya. Memang bisa aja kita kita taruh stop loss di bawah 1400 karena kita ikutin minor trendnya. Tapi balik lagi teman-teman, Medco ini kan sudah naik lumayan kencang juga ya. Nah kalau semuanya yang punya fund lumayan banyak, ya otomatis ya yang sudah profit diambil, ambil cashnya untuk siapa tahu masuk ke barang lain lagi ya. Itu mungkin kalau pikiran saya. Menurut saya sih Medco kalau belum punya, tunggu aja deh sampai market mungkin udah mulai capek atau udah mulai turun ya, atau udah mulai turun turunnya udah mulai pelan, nah itu barusan menarik. ESA, Biotechnical itu sebenarnya menarik ya, tapi menurut saya stop lossnya ada 2 sih yang teman-teman bisa buat sini. 1, stop loss terlalu kecil itu bisa mati gara-gara market yang volatile. Tapi kalau stop lossnya terlalu besar, ya mungkin teman-teman harus adjust dengan penurunan dengan lot size yang lebih kecil. Jadi kalau menurut saya ESA ya, saya masih suka dengan barang ESA ya. Tapi secara teknikal ini belum ada reversal teman-teman. Kemarin sih kita harap dia sempat buat high baru atau seenggak-enggaknya dia nggak ada buat new low. Yes, sekarang nggak ada new low di sini. Tapi yang paling penting adalah kita jaga support yang di sini, bukan support yang di sini. Karena ini support minor.
Doit nggak menarik ya. Terlalu kencang turunnya. Menurut saya tunggu aja dulu seminggu. Kita masih mau lihat price action-nya seperti apa. Dari Indi juga saya lihat masih belum menarik juga. PTBA ini gapnya di mana-mana juga. Terus dia belum ada reversal. Lebih baik tunggu reversalnya. Telat dikit nggak apa-apa. BBTN bablas. Yes. Kalau BBTN kan masih proxy ke ini ya. Ke properti ya, harusnya juga nggak begitu menarik since suku bunganya naik terus. DSNG saya suka karena dia structural ya, secara ini ya, secara sentimen makronya dia structural. Juga saya lihat orang-orang juga nggak bisa masuk banyak juga di sini. Harusnya DSNG area-area sekarang kita bisa sih cicil baik beli, tapi DSNG mungkin dia agak pelan ya teman-teman. Kalau masuk sini ya mungkin harus lebih sabar. Mayora, saya suka juga Mayora, dia pergerakannya ranging, dan saya lihat kalau semuanya Mayora area-area entry kemarin di 2590 itu good entry price ya. Kalau harga sekarang menurut saya nggak begitu menarik ya. Terus kalau lihat Maha tadi udah bahas, Asa juga nggak menarik masih ya. Energi saya lumayan suka karena dia juga pergerakannya lumayan ranging ya. Harga-harga sekarang saya masih expect dia masih support di 230, nggak di break. Dia masih tahan, harusnya masih oke. Akra ini juga ranging ya. Akra ini proxy oil, tapi Akra ini juga rada banji. Karena dia dia ada properti juga. Dan dia sebenarnya juga dagang. Dia naik turun atau turun terus dari dia punya oil ya. Sebenarnya nggak begitu ngefek sih teman-teman ya. Karena dia bener-bener pass on langsung sih. PGO, dari PGO saya juga suka ya. By technical, saya expect dia sebenarnya yes, ini kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Kurang lebih kalau kita mau spek ya, stop lossnya mungkin saya akan taruh di 1180 ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih jauh, ya otomatis ya teman-teman ini sih masuknya dibagi aja gitu, jangan terlalu agresif aja. Bayan terlalu mahal buat retail ya, terus juga dia big caps juga. Memang dia pergerakannya masih di area-area sini juga ya. Tapi menurut saya dari Bayan paling kalau dia rebound ya teman-teman harus taking profit ya. Yang jadi masalah 18.800 berapa persen dia naik ya. Itu nggak begitu gampang naik biasanya barang-barang begini. Kin juga saya nggak begitu suka, masih tunggu dia reversal. Tunggu aja dulu kalau Kin ya. ISAT, Telkom juga gak menarik ya. Overall kita bisa lihat ya, Telkom, ISAT, terus Excel sama-sama downtrend. Even Tower, Tebiknya masih downtrend ya. Menurut saya tunggu aja dulu. PTPP, saya lihat PTPP juga saya expect dia pullback lebih dalam ya. Untuk sekarang saya nggak mau masuk dulu. Wow, ini satu orang banyak banget nih ya. Ini portonya ya. Cuan udah naik banyak juga. Saya sih nggak mau masuk dulu ke Cuan ya. Aman juga. Wah ini sih Aman tahan banting sih. Tapi saya nggak mau masuk juga ke sana. PPRO, apa yang mau dilihat kalau PPRE 50? Avia fundamentalnya bagus kok turun. Well, teman-teman bisa lihat ada banyak sekali barang-barang yang di luar Avia fundamentalnya bagus, tapi masih turun juga ya. Jadi balik lagi ya, karena market ini bukan cuma soal fundamentals, secara supply demand dia ada nggak. Kalau marketnya nggak jalan ya, mau fundamentalnya bagus kayak MFG juga di situ-situ doang ya. Cimori mungkin ya oke lah Cimori. TOWR oke, kalau TOWR dulu saya sempat suka, tapi kalau harga sekarang dia udah downtrend jadi nggak begitu menarik. Baja juga nggak menarik ya, masih ya menurut saya Tekim juga pullback cukup, saya mau dia pullback lebih dalam untuk lebih menarik. Harum ya mungkin Harum masih boleh dipantau ya, tapi Harum rada pelan ya, 1695 itu mungkin entry price. Bird ini juga proxy ya, ini juga saya nggak suka nih pullbacknya kalau begini nih. Biasanya dia yang kita lihat kan di sini nih supportnya nggak break, biasanya yang jadian dia break lebih dalam ya. Nah ini mungkin skip dulu. BRPT juga saya nggak mau masuk juga karena dia udah downtrend. Dia dari support yang kemarin dia udah pullback, udah lebih dalam ya. Harusnya tunggu aja seminggu 2 minggu ke depan sih. BSDE nggak menarik sih teman-teman ya. BSDE properti juga
belum begitu bagus ya karena sentimen suku bunga. Dari Molly ini lebih ini ya, dia punya turnover juga nggak begitu besar, jadi mungkin teman-teman nggak bisa semuanya masuk sana ya karena dia tipis-tipis sih lot size-nya ya. Archie juga belum menarik ya, kurang dalam, stuck di mana-mana. Yes, sama bang, kita juga pada stuck di mana-mana nih. Sini, nah ini barang-barang begini nih yang ini ada sini, ada Suni. Nah Suninya juga sebenarnya lebih menarik by technical, tapi coba lihat ya, itu size-nya juga kecil banget, satu hari cuma 200-300 juta. Jadi teman-teman mungkin jangan terlalu besar masuk ke sana kalau mau masuk ya, karena technical. GTBO mungkin saya skip, Buffin belum menarik ya, masih belum reversal. ADMR juga menurut saya bakal jebol nih supportnya ya, masih belum menarik juga. SGRO ya ini memang proxy ke ini ya, proxy ke CPO, tapi nggak menarik ya chart wise. MVMA mungkin MBMA yang tanya ya, tadi udah dibahas MBMA, Tekim udah bahas. MPXL no, nggak menarik. Cash itu juga terlalu kecil. Cash kayaknya rebound ya. Nah ini juga turnovernya yang jadi masalah. Wintermare saya masih suka ya, Wintermare lumayan ya, masih bertahan di area-area sini juga. Wintermare dan Leat saya masih suka ya. Asus itu harusnya udah bisa taking profit tuh kalau naik ya. BMM fundamental juga bagus, tapi mungkin dia lemot dan harga-harga sekarang sebenarnya good price untuk entry. Gudang garam no, skip dulu, teknikalnya jelek ya. ITMG juga masih belum menarik ya menurut saya. LSIP masih downtrend, skip dulu. Lihat Cars ya, Cars saya suka karena dia pergerakannya ranging. Hari ini naik tuh Cars ya, entry point kita di 105. ICBP masih nggak menarik ya. Saratoga juga nggak menarik, masih belum menarik nih. Breeze memang dia ranging ya, tapi ranging lumayan gede dan hari ini juga dia kayak masih dekat-dekat support. Nggak dulu deh, tunggu aja dia pas reversal. Teguk juga nggak menarik, masih. Oasa itu juga lumayan kasar ya naik turunnya ya. Kalau menurut saya sih bisa aja kalau masuk ke sini, tapi mungkin 179 kita harus cabut. BRMS tadi udah bahas, Buffin udah bahas, brand sih gila ya, dia udah akhirnya turun juga ya. Tapi ini udah jangan-jangan ini bisa masuk MSCI ya, salah satunya. Nah brand juga menurut saya harusnya udah cukup sih. Saya sih exit kalau udah punya dari bawah ya. Adaro sudah sentuh support kuat. Menurut saya Adaro belum ya, support kuatnya harusnya 2600. Terus dari oils juga masih belum menarik ya. Tekim tadi udah bahas. Poultry nggak ada yang menarik ya menurut saya. PV ya ini mungkin ada potensial dia reversal, tapi menurut saya balik lagi ya, perhatiin turnovernya teman-teman ya. INKP juga samaan tuh nasibnya sama Tekim ya. Tugu nih dia ranging sih teman-teman kalau Tugu ya. Kalau semuanya teman-teman suka yang ranging, sebenarnya Tugu salah satu yang secara fundamental dia juga cukup murah, harga kurang lebih 12-15 itu entry price. ISSP downtrend nggak dulu. NICL ya, NICL tadi naik ya kayaknya ya, naik 10%. Mau kejar? Kalau saya sih nggak mau sih. Molly tadi udah bahas bos. CTRA, kalau CTRA sama dengan properti lainnya masih belum menarik. Meta tadi sudah bahas, Harta udah bahas, BPTN udah bahas. Nah Wismilak ini mungkin kalau mau rokok cuma Wismilak sih ya. Nah kalau pas dia pullback di 3050 nih, 3100, nah itu mungkin kita bisa coba masuk. TAPG lemot ya, TAPG juga saya nggak begitu suka, nih kalau TAPG. MPMX juga lemot tuh teman-teman pergerakannya, tapi ranging ya MPMX. Terus kalau TPMA juga lumayan oke lah TPMA ya. Harga sekarang 690 entry, 8% risk doang. HMSP nggak menarik. Demas itu mungkin proxy ke ini sih dividen.
Tapi ya bau-bau properti kayak gini juga nggak menarik ya, dan dia lemot. UNTR dibahas, STRK ini barusan IPO ya, oke lah STRK. Tapi ya manfaatin minor trendnya aja sih teman-teman ya. Kalau saya sih nggak mau masuk sekarang. Unilever mungkin juga oke ya. Mungkin salah satu yang big cap yang saya suka Unilever salah satunya. WRG juga nggak menarik, masih GTBO. Oke, GTBO tadi udah ya. Mutu juga kayaknya momennya udah lewat ya kemarin yang waktu green-greenan. Tapi kita tunggu aja waktu dia reversal barusan menarik. Medco tadi udah bahas. Raja, nah saya suka Raja. Raja saya suka, area-area sekarang harusnya good entry price ya, 5% risk. Investor dadakan semua. Yes, semuanya dipaksa investor. Seenggak-enggaknya sekarang program nabung saham jadi sukses gara-gara nyangkut ya. Bercanda ya teman-teman ya. SWAT, wah ini udah lama nih saya nggak lihat ini. Nggak deh kalau begini. Kuas, nggak juga deh. MIDI saya suka ya. Dia lebih enak nih buat ranging ya, bawah beli atas jual, bawah beli atas jual. Nah seperti ini nih lebih menarik kalau pas market lagi nggak begitu oke ya. Okas nggak menarik ya. BBRI itu udah bahas. Cuan udah bahas, Auto tadi udah bahas, BRPT udah bahas, Asus MIDI udah bahas, Tris. Kalau Alfamart itu lemot sih teman-teman ya, udah naik banyak juga ya. Makanya saya lebih suka ke MIDI-nya sih instead of Alfamart. Enggak sih kalau ini ya. ASI masih downtrend, enggak dulu. SMKM, nah ini sih barang-barang kecil nggak bisa masuk besar ya. SEMA. Ya, kurang lebih SEMA di sini doang. Salam investor jempol 2 dong. Sip. OBMD ini juga oil related ya, fundamentalnya harusnya masih oke, tapi ya balik lagi ya, kalau barang-barang ini harus teman-teman lihat turnovernya satu hari berapa. Jangan sampai teman-teman masuk kebesaran tapi nggak bisa keluar. TSPC ini barang-barang fundamental juga ya, valuasinya lumayan oke, tapi menurut saya juga nggak begitu banyak flow ke sana. Volk ini nggak dulu deh. Enough, IKF skip dulu. SMA juga nggak menarik ya, masih bukan nggak menarik, masih ranging ya gitu. Oke, jadi overall ya kalau teman-teman lihat ya, hampir semuanya sempet udah kejawab ya. Nah teman-teman harus lihat nih strateginya kita apa sih? Satu ya, kita harus wait and see dulu nih teman-teman ya, karena US dollarnya juga terlalu kuat. US dollar terlalu kuat juga sebenarnya nggak bagus juga buat US-nya ya, karena kalau bicara perdagangan ya, dia mau ekspor juga susah, mau ambil barang dari dia US dollar kemahalan. Kita bicara komoditi bagus kalau US dollarnya tinggi, yes, karena mereka yang bayar US dollar ini dapat benefit dari currency yang lebih tinggi. Tapi kalau kita bicara ya mau seberapa tinggi US dollar, otomatis ya orang-orang at some point akan berhenti beli sih. Nah akhirnya apa? Market jadi lebih lambat. Kalau market lebih lambat nggak ada perdagangan ya otomatis stuck gitu. Nah hoki tadi kita barusan keluarin ya teman-teman ya, hoki. Nah itu juga teman-teman bisa lihat ya. Nah risk rewardnya juga menarik. Secara trend juga dia masih uptrend overall. Jadi pesan saya mungkin kita bisa lihat, bisa aja besok IHSG itu rebound ya, tapi any chance dia naik itu sebenarnya chance kita untuk kurangi posisi atau jaga cash ya. Siapa tahu November kita dapat barang murah lebih banyak daripada kita buang-buang duit duit sekarang ya, hanya untuk kayak ego kita beli barang apa lagi ya. Jadi menurut saya stay safe teman-teman ya, jangan terlalu gegabah. Marketnya juga nggak begitu enak, sentimen positif juga nggak ada. Kalau kita bicara capres cawapres biasanya untuk yang consumer itu jalan ya, tapi consumernya juga cuman yang itu aja ya, kayak MAPI salah satu yang saya suka ya, Unilever juga oke. Mungkin yang paling dekat itu ya nanti MSCI rebalancing. Terus kalau kita bisa lihat yang kuarter 3 ini kan report dari emiten-emiten yang Q&Q-nya bagus ya, salah satu yang kelihatan mata Banks itu bagus ya, jadi harusnya nggak banyak sentimen, nggak banyak saham-saham pilihan lain ya kalau kita lihat ya. Tapi saya pribadi lihat mid to small cap ini mungkin masih ada ruang gerak sampai seenggak-enggaknya
big capsnya udah turun banyak banget, dan nanti pelan-pelan orang akan stay safe. Jadi supaya kalau lagi marketnya turun itu nggak gegabah, jadi harus lebih safe gitu. Stay cash, yes, udah. Jadi itu dulu sih teman-teman ya. Nah, mungkin nggak semuanya tercover di sini hari ini teman-teman ya. Besok akan ada sesinya Jogi sama Billy. Biasanya mereka bahas lebih banyak soal fundamental dan makro. Nah, teman-teman bisa coba pantau terus market talk kita setiap hari di hari yang sama, di jam yang sama juga. So see you teman-teman. Good luck buat besok.